Waktu itu kita melakukan pendakian di bulan November, tanggal 23, tepatnya di hari Jumat. Kita kumpul dan juga melakukan pendakiannya di Sabtu dini hari, bareng sama 5 orang temen aku. Nah, kondisinya emang kita ngumpul tuh di hari Jumat dengan semuanya masing-masing kerja, punya kegiatan. Hari Jumat malam kita baru kumpul di kampus. Terus kita langsung packing di kampus, lalu melakukan pendakian langsung menuju Bogor dan melakukan pendakian di Sabtu dini hari, yang artinya memang kondisi badan kurang tidur sebenarnya. Em, Bahkan ada beberapa orang yang nggak tidur karena waktu itu juga Benito nyetir. eh, yang lain juga tidurnya bisa dibilang paling cuma 1 sampai 1,5 jam mungkin yang bener ya. Eh, Terus kondisinya juga di bulan November hujan, udah pasti hujannya itu lagi musimnya sih. Eh, Ya udah kita melakukan pendakian, sebenarnya semuanya masih normal-normal aja, dan ada momen dimana itu udah mulai masuk jam 3 sore, akhirnya hujan deras banget. Di situ sih fisik kita udah mulai drop banget karena dari nyampe ke pos Bajuri untuk makan siang aja sebenarnya kita semua udah kelelahan. Tapi kan udah makan, tenaganya muncul lagi, tapi pas diguyur hujan, ya udah di situ akhirnya apalagi yang cewek-cewek termasuk aku tuh udah kayaknya kita udah harus cepet-cepet buka tenda gitu, atau enggak sebenarnya pengennya nyerah aja gitu turun lagi ke bawah, cuman dibandingkan kita turun ke bawah yang jauh banget ke bawah, jadi kalau nggak salah dari HM Bajuri menuju tempat camp pertama itu butuh 50 HM. 50 HM tuh which is 1 HM-nya tuh 100 meteran gitu. Nah, kita baru sampai di titik 18 apa 20 HM itu hujan lagi besar-besarnya. Jalur juga jadinya kayak sungai, bahkan kayak longsor. Saya kalau menurut aku itu tuh fisik udah capek banget, dan akhirnya ya udah kita harus tetap maksain ke atasnya daripada ke bawah lebih jauh. Kita harus cepet-cepet cari spot di mana kita bisa buka tenda. Akhirnya kita nemu satu spot di HM 23 menuju 24. Di kiri jalur tuh ada spot yang cukup landai yang oke untuk buka tenda. Ya walaupun sebenarnya kalau keluar tenda itu udah lumut sih. Udah lumut sih seingat aku udah. Jadi sebenarnya kita niatnya mau buka 2 tenda. Tapi karena hujan, capek, dingin juga, kita mutusin oke kita buka 1 tenda dulu aja karena nggak ada spot lagi untuk buka tenda juga, di depan tendanya udah lumpur. Kita buru-buru buka tenda dalam keadaan hujan. Setelah tendanya jadi kita yang cewek ganti baju duluan karena kan kita berenam, terus 3 cewek 3 cowok, jadi 3 cewek ganti baju duluan supaya bajunya cepet-cepet kering. Dengan keadaan kering seenggaknya badan kita kembali hangat gitu. Yang cowok nunggu di luar, akhirnya kita ganti, yang cowok-cowok ganti. Kita akhirnya ngangetin badan di dalam. Di situ karena kondisinya juga si Benito nge-record perjalanan kan, semua momen dia abadiin dari awal sampai akhirnya kita buka tenda. Terus nyetir juga, jadi dia capek banget, akhirnya dia tidur. Setelah kita semua beres ganti baju. Yang lain 5 orang lainnya kita ngobrol-ngobrol. Em, Ya masih ngobrol-ngobrol sambil ngerencanain sebenarnya harusnya kita masak sih. Dan memang obrolannya itu menuju persiapan masak sebenarnya. Cuman di situ ada momen aneh di mana aku ngerasa mereka menyeramkan banget. Terutama Benito sih, setelah Benito bangun tuh eh, dia yang paling bikin gila orang serem banget. Kayak kalau ngomong kayak teriak gitu. Kalau menurut aku ngerasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kejadian ini tuh pas malam tuh kita nggak ada yang berani ngomong, kita sama-sama ngerasa ada yang aneh. Dan semua ini tuh diceritain di chat. Jadi sebentar diceritain lagi. Udah agak lama juga sih kejadiannya kan ini. Sebenarnya agak ragu juga mau share ke teman-teman kejadian yang terjadi di Gunung Salak malam itu. Cuman sejujurnya dari semua pengalaman aku naik gunung, ini adalah pengalaman pertama aku ngerasain hal-hal yang kayak gini. Ya aneh banget aja sih rasanya.
takut, serem, terus nggak bisa cerita juga pada malam itu. Jadi semua apa yang mereka rasain, apa yang teman-teman rasain, apa yang aku rasain, itu sebenarnya kita ceritain setelah turun gunung di chat. Coba aku bacain ya apa yang terjadi. Jadi kalau aku balik lagi ngerasa Ben, Aping, dan juga Rifki itu mereka semua tuh menyeramkan. Kalau ngomong tuh kayak marah dan pokoknya aku serem, bahkan aku nggak berani. Kalau aku ngerasa aku nggak berani ngelihat mereka semua. Jadi yang aku lakuin aku tuh cuman meluk Ipah doang malam itu, kayak wah ini nggak apa-apa kan, kayak cuma nanya-nanya gitu. Tapi Ipahnya yang masih santai sih. Jadi bahkan aku ngerasa aku sendiri yang aneh gitu, apa tapi mereka serem, tapi aku pokoknya aneh deh malam itu. Kalau Ipah ngerasa dia nih, nanti aku kasih lihat ya chatnya. Jadi kita semua tuh ngobrol setelah kita udah turun dan keluar dari area Gunung Salak, baru bahkan besokannya di tanggal 26 November 2018 kita baru chat di grup setelah 1 hari setelah melakukan pendakian. Ipah ngerasa jadi Benito tuh pada saat posisi tidur, dia tidurnya di pojok tenda gitu. Kita agak maju ke depan ke deket pintu tenda. Si Benito tidur di pojokan gitu. Setelah dia bangun, si Ipa ngerasa ada sesuatu, ada orang di belakangnya Benito. Tapi begitu dia ngerasa, dia lihat itu nggak ada. Pas dia udah nggak lihat lagi, dia ngerasa ada lagi. Pas dilihat nggak ada. Jadi dia ngerasa itu dan dia nggak mau ceritain itu pada saat malam itu di tenda. Karena kita ngerasa ini bener nggak sih gitu, kayak iya bener gak sih gitu. Aku takut dengan versi aku sendiri, Ipah takut dengan versi dia sendiri. Tapi Rifki juga ternyata pas Ipah ngomong gitu di chat, dia juga nyaut. Dia bilang, kan aku bilang kayak cuman malam itu kayaknya di Salak ada sedikit drama gak sih gitu. Aku ngechat gitu kan. Terus kata Rifki, itu bukan drama sih, itu horor. Terus karena Miki waktu itu nggak ngelakuin pendakian bareng kita kan, Miki kayak ngerespon, horor gimana, ceritain dong gitu. Rifki ngomong, I feel something else was inside the tent. Kata Aping ngerespon, and it's big. Jadi Ipah juga ngelihat ada bayangan di belakang Benito, hitam dan besar. Tapi pokoknya nggak kayak bentukan badan kita yang kecil-kecil gitu lah di belakang Benito tuh, bayangan hitam besar gitu. Cuman nggak tahu juga sih, kalau aku nggak ngerasa, kalau aku nggak ngelihat ada seseorang di belakang Benito. Cuman memang auranya ngelihat Benito ke arah kiri kan, aku posisi ini tenda, ini pintu tenda, ini aku, ini Ipah, ini Rifki, ini Odi, ini Benito, ini Aping. Jadi Benito tuh paling ujung. Jadi kalau ngelihat ke Aping dan Benito tuh auranya serem banget. Bahkan sampai Benito pindah ke tempat aku tuh untuk yang kayak nanya, lo nggak tahu dia nanya apa, pokoknya kayak serem aja pokoknya buat aku ya. Dan yang anehnya lagi, kalau versi aku takut sama si cowok-cowok ini kan, terutama Benito, Alvin yang area pojokan tenda deh. Tapi kalau versinya mereka merasa aku yang menyeramkan, muka aku pucat, terus apa lagi nih. Jadi di chat Rifki bilang Aci Parno ngelihat gua, Ben dan Aping, tapi gua, Ben, Parno lihat Aci. Jadi intinya di dalam tenda itu kita tuh semuanya saling takut. Makanya kita nggak bisa syuting, makanya kita nggak bisa masak. Bahkan kalau nggak salah nggak masak atau masak ya, sampai nggak inget kejadian malam itu. Rifki bilang Aci pucat, bawah matanya hitam kayak Susana. Mungkin efek capek juga karena kurang tidur, kena hujan, terus lagi ketakutan dan ya capek lah intinya kali ya. Oh, ini juga nih Rifki ngingetin, tiba-tiba sebelum proses menuju tidur, badan aku tuh menggigil semenggigil-menggigilnya, dingin banget di Salak tuh. Tapi kayaknya anak-anak yang lain gak ada yang menggigil kayak aku sih. Aku tuh bener-bener kayak, wah, sampai ini tuh Ipah di kiri aku rangkul tangannya, aku gini-gini, ini gak apa-apa ya Pak, ini gak apa-apa ya Pak ya gitu kan. Tapi dia kayak gak apa-apa. Nah di malam yang aku inget si Ipah tuh yang kayak
Udah, makanya kita nyetel musik aja, kita nyetel ini tuh terlalu sepi tau. Jadi karena emang saling takut, krik-krik banget deh suasana di tenda itu, dan nggak ada satupun tenda yang lain yang deket kita. Jadi di jalur itu cuman ada tenda kita doang. Bahkan yang tadinya niat mau buka 2 tenda aja, karena yang tadi aku bilang depan tenda langsung lumpur, nggak bisa buka tenda. Jadi kita tuh berenam di dalam satu tenda gitu. Dan niatnya sebenarnya satu tenda itu karena selain alasan yang nggak bisa buka tenda, dingin juga sih, hujan, cuman di dalam tenda itu harusnya sudah hangat. Nah ternyata perasaan Ipah itu, dia juga ngerasa, dia ngechat gini sih di grup, aku sempat ngelihat orang tiduran di pojok pas Kaben udah di depan kompor gitu. Tapi tiap aku nengok nggak ada. Tapi ngelihat lagi dari samping gitu, terus aku mikirnya, oh ya udah deh, bodo amat deh gitu. Tapi ngelihat lagi, tapi nggak tahu, cuma disambut sama Alvin. Si Alvin juga ngesambut yang kayak, asli bos, kayak ada yang lagi nimbrung. Gue ngerasa gitu, cuma nggak ngerasa bentuknya kayak Ipah sih. Wujudnya, maksudnya kalau Ipah kan ngerasa ada sesuatu di belakangnya Benito kan. Bentuknya kayak gimana, wujudnya gimana. Tapi wujudnya Alvin tuh nggak ngelihat. Bener-bener kan katanya, dugaan gue. Jadi intinya Alvin ngerasa kayak, gue pikir ini perasaan gue doang gitu. Dan Ipah tuh bilang, soalnya emang kita bengong banget. Tapi malam itu gue ngerasa sebenarnya kita debat banget gitu, antara gue dan Rifki tuh kayak nggak tahu deh, masak nasi deh kalau nggak salah, kayak masak dong masak, tapi itu nggak jelas deh pokoknya. Perdebatan yang menurut Ipah sebenarnya itu tuh hening banget, kita semua banyak bengong, dan Ipah tuh sampai yang udah dong setel musik makanya jangan terlalu bengong gitu. Terus Rifki nggak lama dia juga ngechat kayak, gue sampai berapa kali dalam hati, kita kan berenam, tapi kali ini gue ngerasa bertujuh di dalam tenda. Ya sebenarnya ini tuh bahkan sampai besok paginya nggak ada yang mau ceritain. Proses mau tidur pun susah banget. Gue ngerasa, karena gue sih ngerasa kedinginan banget. Gue tidur samping Ipah, gue tuh sampai kayak nempel-nempel banget karena super menggigil. Dan yang anehnya, di antara kita yang merasa kedinginan, cuman Benito doang yang pada saat itu tidurnya di deket pintu di ujung, dan dia bahkan nggak pakai sleeping bag. Malam itu juga dia ngerasa, pokoknya dia nggak ngerasa kenapa-kenapa. Dia ngerasa normal-normal aja, nggak ngerasa kedinginan. Dia ngerasa kita yang aneh. Pokoknya emang agak complicated, dan akhirnya kita berhasil tidur setelah ngelewatin malam itu. Sampai pagi kita biasa, nggak ada yang bahas sedikit pun. Bahkan pagi-pagi kalau nggak salah kita malah susah bangun, begitu matahari ada itu malah tidurnya lebih nyenyak sih kalau aku ngerasanya. Makanya jam bangun kita cukup siang. Setelah bangun juga nggak lama kita langsung melakukan pendakian turun. Sebenarnya intinya cerita ini pengen aku share karena ini pertama kalinya aku ngalamin kejadian yang agak membingungkan di gunung. Tapi logikanya kita semua itu balik lagi melakukan pendakian di hari Jumat, which is kita baru aja punya kegiatan masing-masing, kerja, capek juga, bahkan kurang tidur. Jadi emang kunci awalnya adalah kalau mau melakukan pendakian, apapun gunungnya, kemanapun perginya, mungkin persiapan tuh nomor 1. Cukup tidur juga harus banget supaya kita bisa lebih kontrol dan punya tenaga untuk bermain di alam terbuka sih. Kalau misalnya nggak cukup tidur, efeknya mungkin kayak gini. Apalagi main di alam, apapun bisa terjadi dan semuanya bisa cepet banget. Misalnya sekarang hujan, 5 menit kemudian tiba-tiba panas. Bisa juga kebalikannya, lagi panas tiba-tiba turun hujan yang deras banget. Dan di alam pula gitu, kita kalau misalnya mau melakukan apa-apa emang agak terbatas karena harus mengikuti aturan yang ada. Aku harap video ini tidak membuat teman-teman menjadi takut untuk datang ke Gunung Salak, karena aku pribadi juga nggak yakin apa yang aku alamin di Gunung Salak malam itu. Cuma karena 5 orang teman-teman yang melakukan pendakian ke Gunung Salak juga merasakan hal yang aneh pada malam itu, jadi aku merasa bahwa momen ini patut aku sharing ke teman-teman supaya teman-teman bisa lebih prepare lagi kalau mau melakukan pendakian ke manapun.
Jujur memang pada saat mengalami kejadian ini malam itu serem banget. Tapi sekarang setelah melewati masa itu, momen ini tuh jadi momen berharga banget ketika aku ketemu sama teman-teman yang lain, terutama 5 orang yang mengalami hal yang sama itu. Jadi kayak, wah, ini pelajaran banget dan momen yang berharga banget. Bahkan di gunung kita pernah mengalami hal yang kayak gini. Jadi justru jadi cerita yang bisa di-sharing, bahkan jadi obrolan seru. Biasanya, gila iya ya waktu di malam itu, wah lo aneh banget lagi. Jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu juga bukan hal yang, momen ini juga bukan hal yang membuat kita jadi kapok untuk naik gunung lagi, nggak sama sekali sih. Justru lebih, oh nextnya kita harus lebih persiapannya lebih matang. Oh nextnya lebih, justru malah lebih kayak gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa bersikap dan berpikiran seperti itu. Iya itu aja jadi yang aku mau ceritain ke teman-teman. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa selalu dukung karya-karya aku dengan kasih like di video ini. Juga menonton video-video yang lain. Subscribe juga channel YouTube ini. Dan jangan lupa kasih komentar-komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih.